setia dan selalu ada di setiap musim hidup kami. Semakin gelap hari, semakin ku sadari rumahku bukan di sini, di pangkuanmu nanti. Semakin terang hari, kau kan datang kembali, bawaku pergi ke sana, tempatku harus berada. Semakin gelap hari, semakin ku sadari rumahku bukan di sini, di pangkuanmu nanti. Semakin terang hari, kau kan datang kembali, bawaku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Semakin terang hari, semakin terang hari, kau kan datang kembali, bawaku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu.
percaya hanya kepadamu. Ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Ku angkat hatiku ke arah gunung-Mu. Pertolonganku datang daripadamu, Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku ke arah gunung-Mu. Pertolonganku datang daripadamu, Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga. Ku berlindung padamu, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, hanya Engkaulah penolongku. Ku berlindung kepadamu, hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia, dimanapun Kau beserta. Angkat hatimu, ku angkat hatiku ke arah gunung-Mu. Pertolonganku datang daripadamu, Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga.
sampai hari tua. Kau selalu membela dan tetap menjaga. Kau selalu membela dan tetap menjaga. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur diberikan Tuhan waktu untuk kembali mendengar firman. Bapa, berbicaralah kami melalui program ini, sehingga kami semua dimanapun berada, diberkati Tuhan, diberi Tuhan pengertian akan kebenaran demi kebenaran yang mengubahkan cara berpikir kami. Bapa, berbicaralah Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan syukur, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai pengharapan. Atau tepatnya, pengharapan adalah sauh yang kuat. Sekali lagi, pengharapan adalah sauh yang kuat. Apa itu pengharapan? Saya yakin bahwa setiap orang pasti memiliki pengharapan. Pengharapan itu sama dengan atau mirip dengan cita-cita, keinginan, mimpi. Setiap orang pasti punya pengharapan. Sebagaimana seseorang pasti punya mimpi, punya keinginan, dan keinginan itu diharapkan terwujud. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, yang dimaksud dengan harapan adalah harapan itu pada umumnya dipahami sebagai suatu keinginan yang diharapkan dapat terwujud di masa yang akan datang. Apakah itu mimpi yang menjadi kenyataan, apakah itu cita-cita yang pada akhirnya tercapai, atau angan-angan yang kemudian terwujud. Selama ini kita angan-angankan, dan akhirnya terwujud, atau kita harapkan terwujud. Itulah yang namanya harapan. Jadi pengharapan itu pasti terkait dengan masa penantian. Sebelum apa yang diharapkan terwujud, apa yang dicita-citakan itu menjadi kenyataan, seseorang masuk dalam suatu proses penantian. Dan pada umumnya yang namanya harapan, isi dari harapan itu pasti hal-hal yang positif, yang diharapkan akan terjadi di dalam kehidupannya nanti, akan dialaminya nanti pada masa yang akan datang. Dan semua agama mengajarkan tentang pengharapan. Dan biasanya kaum rohaniwan mengarahkannya kepada Tuhan. Pengharapan-pengharapan yang dimiliki oleh umatnya lalu diarahkan kepada Tuhan. Semua pengharapan yang ada, yang dimiliki, diarahkan kepada Tuhan. Artinya dibawa kepada Tuhan melalui doa-doa. Supaya apa? Supaya pengharapan itu terwujud. Mengapa harus dibawa kepada Tuhan? Sekali lagi, semua agama kaum rohaniwan pasti mengarahkannya kepada Tuhan. Semua pengharapan, keinginan, cita-cita selalu diarahkan untuk dibawa kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Supaya apa? Sebab diyakini bahwa Tuhan mampu mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh umatnya. Itu sebabnya dibawa kepada Tuhan.
Dan diyakini pula bahwa pengharapan dapat memberikan kekuatan baru. Dengan keyakinan kalau cita-citanya, keinginannya dibawa kepada Tuhan dan Tuhan itu mampu mewujudkan, maka setiap orang yang membawa pengharapannya kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Baik ketika sedang menghadapi persoalan hidup, baik ketika sedang berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupannya, apakah itu persoalan pendidikan atau persoalan ekonomi, dibawa kepada Tuhan melalui doa. Tuhan pasti sanggup menolong. Tuhan pasti sanggup mewujudkan pengharapannya. Dan juga karena dibawa kepada Tuhan dan Tuhan dipandang sanggup, maka diyakini bahwa setiap orang akan memperoleh kekuatan baru dan bisa melewati masa-masa sulit ketika dia berjuang. Nah, Bapak Ibu, ini pandangan umum, saya kira. Pandangan umum. Namun kalau kita melihat di dalam terang firman Tuhan, apakah pandangan umum itu sama orientasinya dengan kebenaran firman Tuhan? Tentu saja tidak sama, Bapak Ibu. Mirip bisa, tetapi kalau kita perhatikan nanti ujungnya berbeda. Di awal kira-kira mirip. Sebab semua manusia punya harapan. Baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Pasti punya pengharapan. Pengharapan selalu positif nilainya. Diharapkan di masa yang akan datang, mereka memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, dan semuanya itu pasti isinya positif. Semua pasti positif. Tidak mungkin ada orang mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu yang negatif terjadi, tidak mungkin. Pasti sesuatu yang positif. Misalnya kalau kita sakit, biasanya ada teman-teman datang mendoakan. Biasanya begitu ya. Ini terlepas dari apapun agamanya. Pasti ada orang-orang yang empati kepada kita lalu datang, mengunjungi atau besuk dan mendoakan kita. Rata-rata mereka akan berkata, kalau kita sedang sakit nih, pada umumnya mereka akan berkata, yang sabar ya Pak, tenang saja, pasti nanti sembuh. Ini kan bicara harapan ke depan. Nanti pasti sembuh. Tuhan pasti sembuhkan. Kalau kita sedang dalam krisis keuangan, teman-teman yang empati datang dan memberikan kekuatan. Tenang Mas, pasti masalah bisa dilewati. Pasti masalah bisa selesai pada waktunya. Sabar saja. Kata pasti selesai, ini kan harapan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat itu tidak salah, dibutuhkan juga. Secara umum ya orang tidak kenal Tuhan mengatakan hal yang sama untuk memberikan kekuatan penghiburan. Orang-orang Kristen juga sama. Datang kepada mereka sedang bersusah hati memberikan penghiburan dan kekuatan. Tetapi proyeksinya, nah ini yang membedakan Bapak Ibu. Proyeksinya. Pada umumnya, nasihat-nasihat orang pada umumnya ya. Proyeksinya jangkauannya ini hanya sampai waktu di masa yang akan datang di bumi. Jangkauannya sampai di bumi. Tetapi kalau Alkitab jangkauannya bukan sampai di bumi. Sampai kepada kekekalan. Bahkan Alkitab mengatakan nih, sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan,
Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20-nya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa pengharapan itu adalah sauh. Sauh yang kuat. Tadi saya sempat menjelaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan pengharapan itu. Ya. Pengharapan, dan sekarang kenapa ya pengharapan itu dikatakan sebagai sauh? Pengharapan adalah sauh. Sauh itu apa, Bapak Ibu? Sauh itu sama dengan jangkar. Gunanya apa? Kalau perahu tidak ada jangkar, tidak dilepas sauhnya, maka perahu itu dapat diombang-ambingkan. Apalagi jika ada badai. Ada ombak tinggi, ada gelombang tinggi, maka harus lempar jangkar. Kalau tidak, kapal itu akan bergerak ke tempat yang kita tidak tahu. Akan bergerak terus. Supaya kapal itu tidak pergi terlalu jauh dari titik koordinat di awal perjalanan menuju ke tempat yang memang sudah ditetapkan, tentu lempar jangkar supaya tidak bergerak. Supaya tidak hanyut di bawah gelombang. Bahkan kadang-kadang memang tidak ada gelombang, tetapi tetap ada arus. Tidak ada gelombang tinggi, tapi karena tidak lempar jangkar, kapal tersebut bisa bergerak, tanpa disadari bergerak. Semakin jauh. Nah, setiap orang memiliki pengharapan. Tetapi saya katakan tadi, rata-rata nasihat yang diberikan, pengharapannya sampai ke depan saja. Hari depan manusia di bumi, hari esok di bumi, tenang saja. Nanti juga sembuh, tenang saja. Masalah bisa dilewati nanti, tapi proyeksinya di bumi. Hari esok di bumi. Itu umum sih, memang umum. Dan memang bisa memberi kekuatan. Tetapi powernya kurang menurut saya. Bisa memberi kekuatan, kalimat-kalimat itu bisa memberi penghiburan, tetapi tidak kuat. Akan menjadi lebih kuat jika pengharapan itu, kalau digambarkan ya pengharapan itu seperti sauh yang dilemparkan supaya tidak goyang kapalnya atau bergeser. Kalau cuma dilempar sauhnya itu untuk masa yang akan datang di bumi, hari esok di bumi, maka tidak kuat. Bisa bergeser juga suatu hari. Itu sebabnya harus dilempar jangkarnya itu ke langit baru, bumi baru. Jadi pengharapan yang di sini atau pengharapan yang saya mau sampaikan ya Bapak Ibu. Setiap kita punya pengharapan. Tetapi harapan kita jangan dilempar sauhnya. Kalau pengharapan itu saya gambarkan sauh. Jangan lempar hanya sampai di hari esok di bumi, masa depan di bumi. Tetapi harusnya pengharapan itu ditujukan, kalau itu jangkar, dilempar jangkarnya itu sampai ke langit baru, bumi baru. Jadi pengharapan yang saya maksud di sini menuju pada pengharapan akan langit baru dan bumi baru. Di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang mengakhiri dunia. Sesuai dengan janji firman-Nya, Tuhan Yesus akan datang kembali mengakhiri dunia. Lalu kita akan memulai satu kehidupan baru di langit baru dan bumi yang baru. Kalau jangkar kita lempar sampai ke langit baru, memiliki pengharapan akan langit baru, maka kita akan menjadi kuat.
Kalau hanya kita lempar sampai di hari esok, pengharapan kita cuma sampai hari esok di bumi, tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Kenapa? Kalau sakit tidak kunjung sembuh bagaimana? Semua orang yang datang berkata, sabar mas, nanti sakitnya sembuh. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh, kita bisa bergeser loh. Bisa mencurigai Tuhan. Kita bisa menganggap semua orang yang datang itu hanya basa-basi. Mana? Aku nggak sembuh-sembuh. Semua cuma janji hari esok aku sembuh. Toh ini udah lewat sekian hari, lewat sekian bulan, lewat sekian tahun nggak sembuh-sembuh. Begitu juga masalah ekonomi. Udah lewat sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Masalah ekonominya nggak selesai-selesai. Makanya harus dilempar jauh-jauh. Pengharapan kita bukan hari esok di bumi, tapi hari esok di langit baru, bumi baru. Itu yang akan membuat kita kuat. Yaitu pengharapan langit baru, bumi baru, di mana dunia ini akan selesai. Tuhan Yesus akan mengakhiri sejarah dunia ini dengan kedatangannya. Dan kita memulai hidup di langit baru dan bumi yang baru. Di mana dikatakan bahwa di ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesuslah yang membuka jalan. Yesuslah yang menjadi jalannya. Merintis jalan dan jalan itu sendiri untuk sampai ke LB3. Kalau di sini memang disebut menurut peraturan Melkisedek. Sekilas saya hendak menjelaskan Bapak Ibu. Maksudnya menurut peraturan Melkisedek maksudnya bahwa Tuhan Yesus menjadi raja dan imam itu bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan keturunan. Jadi kalau raja akan mewarisi kerajaan kepada anaknya, kepada pangeran. Nah, Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan Yesus menjadi imam itu bukan karena silsilah atau keturunan. Nah, menurut peraturan Melkisedek, karena Melkisedek menjadi raja itu bukan karena orang tuanya raja, menjadi imam bukan karena orang tuanya imam. Sekilas saja Bapak Ibu saya coba menjelaskan. Nah, Tuhan Yesus menjadi raja dan imam yang mengerti semua masalah, beban, pergumulan hidup kita. Sangat tepat kita menantikan Tuhan. Sangat tepat kita menantikan Tuhan mengakhiri sejarah dunia. Dengan Tuhan mengakhiri sejarah dunia, maka semua masalah, persoalan hidup, kesusahan, kesulitan kita beres Bapak Ibu, selesai. Kalaupun tidak selesai di bumi, karena sejarah dunia diakhiri, selesai. Kita akan berubah tempat. Berpindah tempat, tidak lagi di bumi, tapi langit baru, bumi baru. Ini hebat Bapak Ibu. Kalau kita hanya melempar sauh ke hari esok di bumi, kalau semua yang kita cita-citakan, dambakan, harapkan itu tidak terwujud, kecewa. Kecewanya bisa tidak habis-habisnya. Kalau kita orang percaya bisa menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau kita orang bertuhan bisa menjadi ateis. Atau ya percaya Tuhan ada, tapi Tuhan nggak bisa bikin apa-apa. Kesusahan, penderitaan tidak bisa diubah Tuhan. Jadi gimana? Pasrah saja. Tapi kalau kita melempar sauh kita, jangkar kita sampai ke LB3, kita akan jadi kuat, beda. Kuat pasti. Kita nggak akan bergeser. Karena kita melihat ada langit baru dan bumi yang baru yang disediakan bagi saudara dan saya. Langit dan bumi yang kita saksikan di mana kita hidup hari ini akan lenyap. Apalagi kalau kita melihat bahwa dunia nggak semakin baik. Bahkan bumi akan menjadi danau api, lautan api. Apa yang mau kita harapkan lagi di bumi? Tapi tidak semua orang memahami hal ini. Atau saya berharap saudara yang mendengarkan kebenaran ini mulai berpikir ulang dan akhirnya memilih untuk melemparkan sauh jangkarnya ke langit baru, bumi baru. Hidup yang akan datang. Di mana Tuhan Yesus menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melemparkan jangkar kita ke LB3, hidup yang akan datang, maka tidak ada masalah yang terlalu besar dibandingkan dengan masuk LB3.
Masuk langit baru, bumi baru. Tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada masalah yang terlalu besar dibandingkan dengan kerajaan surga. Kerajaan surga itu lebih besar dari masalah kita. Kerajaan surga itu, langit baru, bumi baru itu, jauh lebih penting dibandingkan masalah-masalah yang kita miliki. Lebih mulia, lebih agung, lebih menguntungkan dari terselesainya masalah-masalah kita di dunia. Mimpi-mimpi yang terwujud, keinginan yang tercapai. LB3 itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih indah. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Perhatikan orang-orang kudus pada masa gereja mula-mula, gereja purba, Bapak Ibu. Perhatikan. Bahwa pada masa itu Alkitab mencatat orang-orang percaya mengalami kesulitan yang luar biasa. Kesulitan apa? Sejak mereka menyerahkan hidup kepada Kristus, menjadi orang Kristen. Sejak mereka menjadi orang Kristen, mereka dicemooh. Sejak menjadi orang Kristen, mereka dihina. Bahkan dianiaya. Bukan saja mengalami aniaya secara verbal, tetapi juga aniaya secara fisik. Sampai kematian, nyawa melayang. Tapi perhatikan, apakah kekristenan habis? Tidak, Bapak Ibu. Kekristenan tidak habis. Sampai sekarang masih ada, masih bertahan, eksis sampai hari ini. Tapi coba lihat, kenapa mereka bisa tetap eksis? Sementara kesulitan terus mereka alami. Bagaimana pada saat itu mengenai perekonomian mereka? Coba, harta mereka habis, dirampas. Mereka harus diusir dari tempat tinggal mereka, mungkin kota mereka. Mereka harus berkelana, cari tempat yang aman. Menderita, Pak. Hidup seperti ini menderita. Tetapi mereka tidak peduli terhadap penderitaan yang mereka alami. Mereka nggak peduli. Alkitab mencatat itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa LB3 itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan selesainya masalah-masalah mereka. Terhindarnya mereka dari kesulitan. Terhindarnya mereka dari pergumulan hidup. Mereka lebih memilih LB3 dibandingkan bisa memperpanjang hidup di bumi. Kan mereka ditantang nih. Pilih mati, kehilangan nyawa, atau hidup. Kalau mereka pilih hidup, mereka harus melepaskan Kristus. Tapi hanya menambah durasi hidup berapa lama saja. Tidak lama-lama banget. Toh pada akhirnya mereka harus kehilangan segala sesuatu. Kalau kita baca Bapak Ibu di Ibrani 33 sampai 38, jelas di sana dari ayat per ayat bagaimana orang Kristen dibelenggu, dipenjara, mereka mengembara berpakaian kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia nggak layak bagi mereka, tetapi mereka memilih langit baru, bumi baru. Pengharapan mereka kepada langit baru, bumi baru. Ini yang membuat mereka tidak bergeser iman mereka. Mereka tetap kokoh di dalam Tuhan dan memilih Tuhan. Penderitaan tidak bisa mengalahkan mereka. Karena mereka melempar jangkar mereka ke LB3. Melempar jangkar mereka ke langit baru dan bumi yang baru. Ini yang membuat mereka kokoh. Mereka memilih LB3 dibandingkan memperpanjang durasi hidup hanya beberapa tahun di bumi. Kan hebat Bapak Ibu. Kiranya kita semua memilih langit baru, bumi baru menjadi jangkauan jangkar kita. Lempar ke langit baru, bumi baru. Lempar saus saudara ke langit baru, bumi baru. Bukan hari esok di bumi. Kita akan menjadi kuat di dalam mengarungi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kebenaran yang kami dengar pada saat ini memberikan
kekuatan bagi kekasih-kekasih-Mu yang sedang dalam pergumulan masalah kesulitan. Dan kiranya nasihat Tuhan membuat kami menjadi kokoh kuat ketika kami melempar sauh kami, bukan kepada hari esok kami di bumi, tetapi melemparnya ke langit baru dan bumi yang baru. Dan kami memilih kehidupan kekal dibandingkan kehidupan di dunia. Kalaupun kami dapat menambah beberapa tahun di bumi saja, tetapi semuanya akan berakhir. Kami memilih langit baru dan bumi yang baru menjadi tempat kami melempar sauh kami. Diberkati kekasih-kekasih-Mu ya Bapa yang mendengar kebenaran ini. Diberikan kekuatan dan Tuhan meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.